Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan secara jasmani maupun rohani, diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Doa saya mobil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Minggu. Kalau tanggalnya ya tanggal 24, 25, 26 ya. Tentunya masih di bulan Juli 2025 saat ini. Oke ya, memasuki minggu keempat ya, saya akan menarik sebuah tema. Kondisi inilah yang bakal kalian rasakan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, kondisi inilah yang bakal kamu rasakan memasuki minggu keempat. Oke, bagaimanakah kondisi kalian selama memasuki minggu terakhir ini ataupun minggu keempat? Ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, selanjutnya setelah zodiak Scorpio, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiak yang terakhir. Di sini ada Cancer. Artinya Cancer akan kita tarik energinya, akan kita bacakannya. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Cancer memasuki minggu terakhir ataupun minggu keempat ya. Cancer asmara, kartu utama muncul petunjuk The Magician. Ada seseorang sedang mengangkat tongkat ya. Dikonfirmasi, wow ini kenapa ya muncul petunjuk Three of Swords, ada 3 pedang menusuk hati ya di sini. Oh ya, ini kenapa ya? Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Cancer ya kali ini justru memasuki minggu terakhir, minggu keempat di sini bulan Juli. Ini kelihatannya banyak dari sahabat Cancer yang mungkin tertembak ya di sini. Jelas di sini muncul The Magician, artinya di dalam diri kalian ada magic, ada residual energi. Makanya saya sering mengatakan ketika energi positifnya cukup baik, cukup kuat, maka di sini akan ada perubahan yang drastis dan itu akan menguntungkan sobat. Begitu sebaliknya, ketika energi negatif ini lebih kuat, ya lebih tinggi, maka juga sama akan ada perubahan yang cukup drastis, artinya kalian akan dirugikan secara asmara. Itu tadi, apa kerugiannya apa? Ya terjadi konflik, ya banyak problem ya. Seperti itu. Ya, tanpa disadari ya, mungkin masalah sepele bisa menjadi besar. Akhirnya apa? Akhirnya kalian timbul kekecewaan di sini. Ini kartu konflik memberikan sinyal bahwasanya ini sahabat Cancer banyak yang mungkin ada kesedihan ya, itulah ada kebingungan, ada mikir, ada kekecewaan ya karena memang terhantam masalah asmara. Bisa saja ini tanpa kalian sadari loh, atau bisa saja ini rasa traumatik kalian masa lalu yang masih terbawa sampai saat ini.
Seperti itu ya. Jadi intinya ketika kalian ada problem yang kalian rasakan saat ini sobat ya, sampai saat ini ya maksud saya, itu jelas bukan faktor alami, bukan kesalahan dari kalian atau pasangan, tetapi ada pihak ketiga yang iri hati, yang toksik, tidak mau melihat asmara kalian bahagia, harmonis. Ini orang ini tidak mau gitu loh. Jadi mengirimkan energi negatif atau black magic, sehingga ya itulah yang terjadi. Terkadang antara keberuntungan sama tidaknya ini Cancer lebih banyak mengalami ketidakberuntungan kalau di dalam asmara. Gitu. Kenapa kok sering seperti itu ya? Karena memang jelas sobat, ini kelihatannya sudah bersarang ini ya, energi negatif. Saran saya harus dibuka aura ya. Oke, nanti kita deteksikan. Untuk di pekerjaan ataupun karir, Cancer kartu utama muncul petunjuk Page of Pentacles. Ada seseorang sedang memegang satu koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Sun. Ada anak kecil naik kuda ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Cancer ya, tentang faktor pekerjaan ataupun karir ya, dimana kelihatannya masih belum stabil ini ya, gitu loh, masih naik turun ya. Ya terkadang lebih banyak turunnya daripada peningkatannya ini. Makanya saya merasakan bahwa sekali lagi banyak dari sahabat Cancer yang selalu adanya renungan, adanya mikir gitu loh. Ya, kapan bisa kembali stabil, kapan bisa ada kelancaran, mencapai target dan lain-lain. Itu yang sedang kalian pikirkan. Dan kalian ingin mencari jalan keluar. Kelihatannya seperti itu sih. Cuman jangan khawatir sih, untuk sahabat Cancer ya. Kalian masih didukung sama kartu The Sun. Ini kartu positif. Artinya apa? Insya Allah akan ada perubahan. Asalkan satu ya, ketika kalian memang mengalami kesulitan, nah dicari sobat, kesalahannya itu dari apa? Masih logika atau di luar logika? Hanya itu saja. Ketika kalian tepat ya, maka akan ada perubahan. Akan ada peningkatan lagi, akan ada perkembangan lagi. Nah gitu loh. Kalau kalian tidak tepat, misalkan yang membuat sepi ataupun yang membuat kalian terpuruk, yang membuat hambatan itu, misalkan nih, di luar logika. Tapi kalian menyelesaikannya, mencari solusi melalui logika. Ya nggak akan nyambung sobat gitu loh. Maka desain ini akan kurang bisa mengena. Karena jelas ini ya, yang mengganggu Cancer di sini imbas dari adanya sebuah penutupan aura. Sehingga di dalam pekerjaan pun terkadang kacau ini Cancer. Ya banyak hambatan, banyak kendala, banyak konflik. Ya, sering adanya suatu kegagalan, tidak sesuai ekspektasi, itu yang sedang kalian alami. Seperti itu ya. Nanti kita deteksikan. Untuk keuangan ataupun rezeki Cancer, kartu utama muncul petunjuk The World. Ada wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala ya. Oh mantap, dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Pentacles. Ada wanita, belakangnya ada 9 koin ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Cancer tentang keuangan ataupun rezeki ya, muncul The World ya. Artinya di sini bisa saja Cancer akan dihantam masalah kerezekian ya. Kali ini di minggu terakhir ataupun minggu keempat. Cuman saya juga merasakan di sini masih masih banyak juga ini beberapa Cancer yang mungkin masih kesulitan. Ada problem, banyak sendatan, banyak rintangan. Jelas ada yang merintangi rezeki kalian gitu loh. Dan saya juga merasakan lagi di sini. Sebetulnya faktor ataupun problem yang sedang kalian alami ini tidak satu faktor saja nih. Gitu loh. Tapi banyak faktor ini yang terkadang membuat kalian pusing, capek, bingung. Kira-kira seperti itu ya. Cuman di sini katanya Cancer akan terbantukan semesta gitu loh. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini muncul petunjuk 9 koin. Artinya bisa saja ini rezeki baru akan datang atau juga rezeki lama. Yang jelas ini Cancer kelihatannya memasuki minggu terakhir. Ini akan penuh keberuntungan di seputar kerezekian ataupun keuangan. Ini Cancer kelihatannya layak ini menerima sebuah keberkahan, yaitu rezeki dari semesta. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu terakhir ataupun minggu keempat ya, kondisi yang akan kalian rasakan ya. Kondisinya kalau asmara sih di sini kelihatannya waspada ya untuk komunitas terbesar Cancer. Kelihatannya asmara kalian sering kacau di sini. Saya merasakan seperti itu dan saya menerawangkan tadi banyak loh ini sahabat Cancer yang
yang kurang sinkron ataupun kurang stabil ya. Sering terhantam masalah, entah pertengkaran, perselisihan. Itu pun apa ya, terkadang masalah kecil bisa melebar. Kenapa seperti itu? Sering tidak adanya keberuntungan. Ya memang ada residual energi sobat. Dan energi negatif ini lebih kuat di dalam diri kalian. Makanya jangan heran, jangan kaget kalau kalian seputar asmara terkadang naik turunnya ini kurang bisa stabil. Lebih banyak konfliknya daripada tenangnya, daripada damainya. Nah, saran saya Cancer, kalau bisa dibuka auranya ya. Kalau kalian mungkin bisa doanya, tata caranya, monggo dibuka sendiri. Tapi kalau kesulitan, ya cari orang-orang di bidangnya. Karena kan saya sering mengatakan, jangan disepelekan sobat. Meskipun tertembak di satu titik, kalau disepelekan, yang lainnya ini loh, juga akan ikut berimbas pasti itu. Akan ikut kacau, akan ikut ada kesialan-kesialan. Di faktor apapun itu. Seperti itu ya. Karena memang, ya seperti itulah energi negatif atau black magic. Sehingga merusak semuanya faktor. Nah, seperti itu ya. Jadi waspada untuk komunitas terbesar Cancer yang mungkin yang kemarin ataupun dulu kalian sempat baik-baik saja damai, bisa saja loh di minggu terakhir, minggu keempat akan menghadapi masalah. Apalagi yang sudah ada masalah, ini kelihatannya belum bisa terselesaikan. Karena apa? Karena jelas ini sudah di luar logika sobat. Kalau kalian selesaikan logika nggak akan nyambung. Selamanya kalian akan seperti ini. Akan ada kekacauan terus di sini. Lanjut ya, untuk pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi cara penterawangan memasuki minggu terakhir ataupun minggu keempat bulan Juli, kondisi yang akan kalian rasakan, kondisinya seperti apa? Kalau pekerjaan sih saya rasa 50-50 ya Cancer ya. Ada juga yang 50% bisa saja akan ada keberuntungan buat kalian. Akan ada kejutan lah, mencapai target dan lain-lain. Nah, yang harus diwaspadai 50% satunya lagi sobat. Bisa saja ini kalian belum ada keberuntungan lah. Karena apa? Masih tertahan oleh adanya The Magician. Adanya sebuah energi negatif. Nah, seperti itu ya. Makanya saya tadi mengatakan di sini jangan dibiarkan Cancer. Dibuka aura. Ya. Biar tidak berimbas kemana-mana. Lanjut, kalau di keuangan ataupun rezeki ini cukup bagus ya Cancer ya. Ini komunitas terbesar akan diuntungkan ya. Kondisinya yang akan kalian rasakan bisa saja kalian akan dihantam rezeki. Jadi bisa dikatakan akan ada keuangan yang masuk ini kelihatannya Cancer. Gak tahu dari mana datangnya. Seperti itu ya. Jangan sampai yang bagus ya, yang mau ada keberkahan ini tercancel ataupun mental. Gara apa? Gara ada penutupan aura. Kan seperti itu ya. Oke sobat ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Karena sekali lagi ini kan general reading gitu loh. Nah beda lagi ketika kalian ingin adanya ketepatan, akurat ya silakan konsul secara pribadi biar dapat jawaban yang tepat yang akurat untuk perbaikannya langkah ke depan. Kan seperti itu. Nah lebih-lebih ketika kalian konsultasi terus terdeteksi ada penutupan aura. Nah di situ saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya biar aura kalian bisa terpancar kembali, terbuka kembali. Agar apa? Agar energi positif yang berada di dalam diri kalian akan bisa bekerja atau akan bisa bereaksi dengan baik. Akan bisa menarik sebuah keberkahan dari semesta. Entah keberkahannya itu nanti berupa rezeki, kebaikan apapun, keberuntungan apapun, ini akan mudah masuk, mudah mampir dalam kehidupan kita sobat. Karena apa? Sudah tidak ada lagi dinding penghalang. Nah beda ketika ada dinding penghalang kalian pertahankan seperti ini. Makanya jangan heran kalau sering adanya kegagalan. Karena apa? Karena energi positif dalam diri kita ini tidak bisa berjalan, tidak bisa bekerja, tidak bisa bereaksi dengan baik gitu loh. Karena ada dinding penghalang, tidak akan bisa menarik sobat. Gitu loh. Keberkahan dari semesta. Apakah tertutup total? Ya tidak. Cuman apa? Ketika ada keberkahan itu tidak sesuai ekspektasi. Misalkan mau dapat rezeki besar tiba-tiba kecil. Nah, salah satunya seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya untuk sahabat Cancer. Nah, karena jelas kalian ada The Magician. Makanya ketika dibiarkan sekali lagi ini akan bisa mengacaukan semuanya. Kalau tidak di netral ataupun dibuka aura, bukan hanya di bulan Juli aja, nanti bulan-bulan selanjutnya ini akan terus mengikuti kalian. Jadi semuanya ini ya tergantung sama sahabat Cancer ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah ketika ada pembacaan yang kurang baik, agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib depan. Karena kan jelas
nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah otomatis sobat, kalau orang sendiri nggak mau berjuang keras mengubah nasibnya sendiri. Minimal ada 3 poin kalau nasib kita ingin berubah. 1. Tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2. Ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Jangan pernah menyerah atas doa kalian, jangan pernah menyerah atas ikhtiar kalian. Ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup, maka kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita harus pasrah dan harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat, ketika nasib kita ingin jauh berubah lebih baik daripada yang sekarang. Jadi kesimpulan ataupun inti dari semua berita yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Cancer. Kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.